Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Latifah Nuraini. Di sini bersama saya kita akan memulai belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini materinya adalah materi kelas 8, yaitu 3.4. Kita akan membahas mengenai memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Pengertian beriman kepada Rasul Allah. Adik-adik tahu tidak? Iman itu apa sih? Iman, ya, iman itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keberapa, adik-adik? Apa kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, mari kita ingat-ingat kembali. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Ya, dari sekian banyak iman, kita bisa meyakini kalau iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat, yang wajib kita percayai dan kita yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering dalam melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun yang lalu. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini ada perbedaannya loh adik-adik. Kalian sudah tahu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Ingat-ingat ya adik-adik. Lalu Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi seorang Rasul itu adalah sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Hal ini terterang dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jumlah Nabi dan Rasul. Adik-adik tahu tidak berapa jumlah Nabi dan Rasul secara keseluruhan? Jumlah Nabi itu ada 124.000, sedangkan Rasul berjumlah 315. Tetapi yang wajib untuk kita imani itu adalah jumlah 25. Mulai dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam dan sampai pada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah hafal semuanya adik-adik? Kalau belum hafal, mari kita ingat-ingat kembali. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi Nabi yang awal sendiri adalah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para Nabi. Rasul Allah memiliki beberapa sifat, yaitu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil,
dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul itu ada 4, sifat mustahil Rasul juga ada 4, dan yang terakhir adalah sifat jaiz Rasul itu hanya ada 1. Oke adik-adik, kita baca surat lagi ya. Quran surat Yunus ayat 47 yang menerangkan tentang setiap umat pasti memiliki Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan setiap umat memiliki Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikit pun tidak dizolimi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sifat wajibnya Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada berapa tadi? Ya, ada 4. Sifat wajibnya Rasul itu yang pertama, sidik. Sidik apa artinya? Sidik itu jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak mungkin berbohong. Lalu yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, yaitu tabligh. Artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima Allah kepada umat manusia. Dan yang terakhir adalah fatonah. Artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan baik dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal yang diajarkan. Kemudian beralih ke sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu juga ada 4. Sifat mustahil Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti berikut. Al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Lalu yang kedua, al-khianat, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyampaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu al-baladah. Mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Kemudian yang terakhir, yaitu sifat jaiznya Rasul. Sifat jaiz Rasul hanya memiliki satu sifat jaiz, yaitu al-aradu basyariyah, yang mempunyai arti bahwa Rasul memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya, seperti makan, minum, buang air, dan memiliki istri. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Tadi kan Bu Guru yang sudah membaca, jadi kalian sekarang yang membacanya. Silakan dibaca adik-adik. Yang artinya adalah orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasulullah. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya, manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul bagaimana berikut. Makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik,
dan memiliki teladan dalam hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.